Halo sobat gabut yang budiman, Mimin balik lagi buat temenin kalian. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya. Seperti biasa, kali ini Mimin sudah merangkum sebuah film yang berjudul Assassination Games. Film ini dirilis pada tahun 2011 dan dibintangi oleh aktor paling ganas, yaitu Van Damme dan Scott Adkins. Yang pasti dijamin seru. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Di awal film diperlihatkan sedang berlangsungnya suatu pernikahan anak dari bos mafia besar Rusia. Pernikahan itu berlangsung dengan sangat meriah dan suasana bahagia. Kemudian, datang seorang pelayan yang bernama Vincent. Dia akan memberikan sebuah minuman. Dan tiba-tiba, bos mafia itu terbunuh. Dan ternyata, si Vincent lah yang telah membunuh bos mafia tersebut. Vincent dikejar oleh anak buah dari bos mafia itu. Ia merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat terkenal. Vincent pun dapat dengan mudah pergi dari tempat itu. Sisi lain, seorang pria bernama Flynn, ia sedang merawat istrinya yang sedang sakit. Sedikit info, Flynn merupakan mantan pembunuh bayaran, yang sekarang menjadi buronan para polisi korup, karena ia memiliki bukti kejahatan tentang para polisi korup. Mereka takut kejahatannya akan terbongkar, dan itu sebabnya kenapa para polisi korup ingin membunuhnya. Kepala polisi korup pun membuat sebuah rencana, mereka akan membebaskan seorang tahanan yang bernama Polo. Si Polo merupakan orang yang memperkaus istrinya Flynn. Itulah yang menyebabkan istri Flynn sakit dan depresi. Mereka akan menjebak Flynn, dan setelah Flynn keluar dari tempat persembunyian, ya, polisi korup bisa dengan mudah membunuh Flynn. Kemudian, saat Flynn bertemu dengan seorang ibu-ibu, ia berkata bahwa ada orang yang mencarinya. Setelah itu, saat seorang pria bernama Budi akan masuk ke dalam mobil, ia dikejutkan dengan keberadaan Flynn yang sudah ada di dalam mobilnya. Kemudian, si Budi meminta Flynn untuk kembali menjadi pembunuh bayaran. Ia meminta Flynn membunuh Polo. Namun Flynn menolaknya karena ia berpikir ini adalah sebuah jebakan. Di sisi lain, Vincent datang ke tempat temannya yang bernama Ari. Dan Ari pun langsung memberikan Vincent imbalan karena ia berhasil menyelesaikan misinya membunuh bos mafia. Kemudian, Ari meminta Vincent untuk membunuh Polo. Jika ia berhasil, maka Vincent akan mendapatkan bayaran yang lebih besar. Ia pun menyetujuinya dan pergi dari tempat itu. Di sisi lain, si Polo akhirnya keluar dari penjara dan dijemput oleh dua orang anak buahnya. Setelah itu diperlihatkan, pada saat Polo memperkaus istri Flynn di hadapannya. Flynn pun terbangun, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Dan mimpi itulah yang selalu menghantui Flynn. Flynn pun teringat dengan Budi yang pernah memintanya untuk membunuh Polo. Ia pun segera menghubungi Budi dan ia bersedia untuk membunuh Polo. Namun Budi berkata bahwa ia sudah menyewa orang lain untuk membunuh Polo, yaitu si Vincent. Flynn pun berkata bahwa ia hanya ingin informasi tentang Polo dan tidak menginginkan uang Budi. Dan Budi pun menyetujuinya. Keesokan harinya, ia berpamitan kepada istrinya dan pergi ke tempat Budi. Sesampainya di sana, ia langsung mempersiapkan senjatanya. Si Budi memberikan info kepada Flynn bahwa Polo akan menghadiri persidangan kota. Singkat cerita, Flynn pun sudah bersiap dengan senjatanya untuk menghabisi Polo. Saat Polo keluar pengadilan, Flynn pun langsung menembak Polo. Namun, di saat bersamaan Vincent juga ada di sana untuk menembak Polo. Sehingga
Tembakan Flynn pun mengenai mobil Vincent, dan tembakan Vincent malah mengenai adik Polo. Flynn yang kesal. Ia turun dan mencoba menghabisi Polo secara langsung. Dan ternyata di sana juga sudah ada para polisi korup yang sedang menunggu Flynn. Flynn pun berhasil melarikan diri. Polo sangat sedih atas kematian adiknya. Kemudian, ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari siapa pelakunya. Saat Vincent sedang bermain biola di apartemennya, ia mendengar suara berisik dari luar. Ternyata itu suara seorang pria yang menyiksa pacarnya. Vincent pun menyelamatkan si ciwi itu. Kemudian, Ari pun menelpon Vincent dan memberitahu informasi tentang si Polo, bahwa Polo sedang berada di pabrik milik adiknya. Vincent pun pergi dan menyuruh wanita itu pergi. Namun, si wanita itu memohon kepada Vincent agar mengizinkannya untuk menginap semalam saja. Sementara itu, Flynn yang terlebih dahulu mengetahui informasi tentang Polo. Saat masuk ke dalam, ternyata di dalam sudah ada Vincent. Vincent pun langsung menghajar Flynn. Vincent yang kesal karena Flynn telah menggagalkan misinya. Flynn berkata, ia tidak menginginkan uangnya. Ia hanya ingin balas dendam kepada Polo atas perbuatannya kepada istrinya. Mendengar hal itu, mereka pun akhirnya bekerja sama. Kemudian, mereka mendatangi salah satu teman Polo. Flynn pun menanyakan tentang Polo kepadanya. Namun, Vincent malah membunuhnya. Kemudian, anak buah Polo melaporkan pembunuh adiknya. Dan ternyata itu adalah Vincent. Polo pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Vincent. Sementara itu, Flynn berada di rumah Budi. Diminta Flynn untuk pulang dan menjaga istrinya. Masalah Polo biar Vincent yang mengurusnya. Namun, Flynn menolaknya. Karena ia ingin membalaskan dendam istrinya. Dan ia juga ingin menghabisi para polisi korup yang berusaha membunuhnya. Di malam harinya, saat kepala polisi itu sedang berada di rumahnya. Ternyata Flynn juga sudah berada di sana, ia mengancam si kepala polisi itu. Flynn meminta agar mereka berhenti memburunya. Dan jika ia tetap melakukannya, maka Flynn tidak akan segan untuk menghabisi keluarganya. Keesokan harinya, kepala polisi meminta anak buahnya untuk segera membunuh dan menghabisi Flynn. Karena ia takut dengan ancaman Flynn semalam. Dan jika mereka menolaknya, maka akan dipecat. Sementara itu, Polo dan anak buahnya mendatangi tempat Ari. Ia mengancam Ari jika Ari tidak memberitahu keberadaan Vincent. Ia tidak segan untuk membunuhnya. Ternyata, Ari sudah bekerja sama dengan para polisi korup. Polisi itu meminta Polo untuk bekerja sama dengan mereka untuk menghabisi Flynn. Jika ia berhasil, maka ia akan dibebaskan dari semua tuntutannya. Polo pun menyetujuinya dengan syarat Ari harus memberitahu tentang Vincent. Ari pun menyetujuinya, asalkan ia dibayar dengan harga tinggi. Singkat cerita, Ari dan Vincent pun sedang berada di dalam mobil. Diminta Vincent untuk beralih ke pekerjaan lain dengan bayar yang lebih tinggi, yaitu menjebak Flynn keluar dari persembunyian, agar para polisi korup bisa membunuhnya. Karena imbalan cukup besar, Vincent pun menyetujuinya. Setelah itu, Vincent pergi menemui Flynn dan beritahunya bahwa Polo akan berada di sebuah hotel. Mendengar hal itu, Flynn pun langsung bersiap untuk menghabisi Polo.
Keesokan harinya, Flynn dan Vincent pun sudah berada di posisinya masing-masing saat akan menembak Polo. Tiba-tiba, anak buah Polo dan polisi korup menyerang Flynn. Karena mereka terlalu banyak, akhirnya Flynn pun dapat dikalahkan. Dan Flynn baru sadar, ternyata Vincent telah menjebaknya. Setelah itu, Vincent pun datang ke tempat Ari untuk mengambil imbalan. Tetapi, saat Vincent akan pulang, tiba-tiba, Ari mendapat telepon dari Polo dan berkata bahwa ia sudah berada di apartemen Vincent dan menyandra wanita yang berada di rumah Vincent. Vincent pun mencurigai Ari telah bekerja sama dengan Polo. Namun Ari membantahnya. Saat tiba di apartemennya, ternyata wanita itu sudah tewas dibunuh oleh Polo. Vincent pun langsung kembali ke tempat Ari. Dia menanyakan di mana polisi itu menyandra Flynn. Karena Polo juga pasti berada di sana. Ari pun memberitahunya bahwa Flynn berada di pabrik milik adiknya Polo. Sementara itu, para polisi itu terus menyiksa Flynn. Saat polisi korup itu akan membunuh Flynn, tiba-tiba Vincent datang dan langsung membunuh para polisi itu. Karena Polo tidak ada di tempat itu. Vincent kemudian menolong Flynn, dan mereka berdua pun pergi. Saat Flynn akan pulang ke rumahnya, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Dan ternyata itu adalah Polo. Ia berhasil menculik istri Flynn. Ia berkata bahwa jika Flynn dan Vincent tidak menyerahkan diri, maka ia akan menghabisi istrinya Flynn. Dan mereka pun akhirnya menyerahkan diri. No money can bring money. Bullshit. Saat mereka sudah berada di dalam, Flynn langsung mengeluarkan ponsel canggih miliknya. Dan tiba-tiba, senjata otomatis itu menembaki mereka semua. No. Pada akhirnya, mereka semua dapat dimusnahkan. Ternyata, Flynn dan Vincent telah mengatur semua rencana ini. Film diakhiri dengan Flynn membunuh kepala polisi, dan Vincent membunuh orang yang telah membocorkan apartemennya. Dan film pun selesai.